Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Mari kita sekarang menyembah dan memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja.
ya. Ya, seringkali kita kayak lebih mementingkan recognition dari pengakuan dari dunia ini, manusia-manusia di dunia ini. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, kekuatan kita, apa yang sesuatu kita yang banggakan, itu ya bukan berasal dari kita, itu semua ya dari Tuhan. Dari lirik yang sebentar lagi kita akan nyanyikan juga. In every victory, let it be said of me, my source of strength and my source of hope is Christ alone. So, semuanya itu, semua kemuliaan dan kuasa itu hanya untuk Tuhan dan dari Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan. Dan it's not our place buat nerima glory, praise dari manusia-manusia itu. So, mari kita siapkan hati kita dan kita sembah Tuhan lewat lagu pujian yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Oh, I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of our Lord. In Christ alone and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength and my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
apa yang bisa kami banggakan Tuhan selain daripada Kristus sendiri yang mati buat kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Kau Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. You are my strength, Jesus. You are my strength. You are my strength. No one like you, Lord. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. One more time, come and say. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I
The blood is shed. It is by His death I am alive. Come on, church, let's say, may I Never boast. in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am Tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Betul Tuhan. Hanya karena kemampuan-Mu saja kami dapat hidup sekarang. Apa yang kami banggakan dalam kehidupan kami, Tuhan, selain anugerah daripada-Mu. Dan biarlah sebentar lagi, Tuhan, Kau buka hati kami, reveal diri-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga Engkau sendiri yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih mau mendengar firman-Mu, berbicara terus agar hidup kami semakin serupa dengan Kristus. In the name of Jesus, we've prayed. Amen. Thank you, praise and worship. Sangat luar biasa sekali ya. Sangat diberkati sekali dengan pujian dan penyembahan. Ada yang terberkati di pujian dan penyembahan hari ini? Kalau terberkati, mari kita sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Thank you banget. Ada tim multimedia, soundman, ada usher. Terima kasih banget. Appreciate di mana teman-teman semua sudah bisa melayani Tuhan bersama-sama. Dan hari ini aku akan membagikan sermon dengan judul In God's Silence, di dalam kesunyian Tuhan. Tapi sebelum itu, saya kenalkan dulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Andre Setiawan. Ya, saya bapak-bapak milenial gitu ya, istri satu, anak satu. Ya, muka memang sudah agak senior, tapi percayalah umur masih muda gitu ya. Bagi yang sudah kenal, saya refresh lagi, ya kan, nama saya dan lain sebagainya. Tapi yang baru kenal, salam kenal nih, Kejisian semua. Dan aku encourage untuk kita bersama-sama, mari kita sama-sama berproses di dalam KGC Royal. Dan gak terasa kita udah berada di minggu kedua di bulan Februari. Minggu lalu Pastor Rizkia membahas tentang bagaimana cara kita merangkul kelemahannya dan menyatakan kebenarannya. Dan hari ini kita akan belajar lagi, kita akan renungkan lagi, dan mari kita sama-sama membuka di Keluaran 2 ayat 1 sampai yang 10. Di Keluaran 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kalau sudah, sama-sama kita bilang, Sudah lihat ya? Oke, kita baca sama-sama di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita bacanya langsung bersama-sama aja karena ini cuma 10 ayat, sedikit kok. Kejisian ya. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya.
Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil bayi itu, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu gak mampu, ini kebenaran firman-Mu, berbicaralah lebih lagi melalui perkataan hamba-Mu yang terbatas, dan biarlah hati setiap kami bisa berubah karena kekuatan dari Injil-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, aku ingin buka sermon hari ini, ya kan, dengan sebuah kejadian yang nyata yang Tuhan izinkan bangsa kita untuk melaluinya. Ada yang di sini teman-teman yang sudah lahir di tahun 98? Ada? Ada yang sudah lahir tahun 98? Oke. Peristiwa tahun 98. Ini merupakan suatu peristiwa yang mencekam gitu ya. Ada kerusuhan yang terjadi. Indonesia pernah mengalami puncak dari sebuah teror yang juga sama mencekamnya. Kerusuhan ini terjadi tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. Dan ini berada di 3 kota, Jakarta, Medan, dan Surakarta. Kejadian ini itu dipicu oleh sebuah krisis finansial di Asia dan diperparah dengan tragedi penembakan kepada 4 mahasiswa Trisakti di dalam demonstrasi mahasiswa untuk menurunkan rezim pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Tapi ini bukanlah sebuah kerusuhan biasa. Kerusuhan ini pun didompleng oleh sebagian oknum dengan melakukan penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan terhadap masyarakat Indonesia yang khususnya berketurunan Tionghoa. Aku ingat betul, di mana pada saat itu aku masih umur 3 tahun, masih ginuk-ginuk gitu kan. Ya sampai sekarang tetap lucu sebenarnya. Itu aku diajak papa mamaku untuk pergi ke Sidoarjo. Pergi ke Sidoarjo, stay di rumah kakak dari mamaku gitu ya. Karena di Sidoarjo aman. Aku ingat betul satu hal, mungkin aku masih ginuk-ginuk, masih gak terlalu ingat banyak. Tapi yang pasti adalah jalannya itu sepi, teman-teman. Jalannya itu sepi. Pernah kita keluar pada saat Idul Fitri, kalau kita Idul Fitri liburan, habis ini Idul Fitri ya. Kita di Surabaya libur ya. Jalannya itu sepi. Nah, modelnya kayak gitu, teman-teman. Bayangannya itu seperti itu. Nah, kita kembali ke ayat bacaan kita di Keluaran 2. Secara cepat, latar belakang Keluaran ini adalah sebuah kelanjutan dari kisah yang dimulai di dalam Kejadian. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani, yaitu Exodus, yang artinya keluaran atau keberangkatan. Di dalam kitab ini, kita bisa melihat pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah, dan keberangkatan dari negeri itu sebagai umat Allah. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel ini beranak pinak sampai pada jumlah yang lebih banyak daripada bangsa Mesir. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa jajahannya Mesir, dia beranak sampai lebih banyak daripada Mesir. Awal mulanya Firaun itu hanya meminta
bidan-bidan untuk membunuh. Tapi karena bidan-bidan ini membunuh, banyak membunuh anak-anak laki-laki, akhirnya Firaun memberikan sebuah titah. Gitu ya. Titah ini nggak main-main. Titah ini bukan binatang yang nyerap darah kita, bukan. Itu lintah ya. Tetap lucu kelihatannya ya. Titah ini adalah sebuah keputusan tertinggi yang bisa diambil. Kalau zaman sekarang, titah ini anggapannya adalah perpres. Peraturan presiden. Ya aku nggak akan banyak berurusan dengan kepres perpres ya, karena itu bisa kalian bisa browsing di internet. Nah, tapi intinya Firaun pada saat itu mengeluarkan sebuah titah untuk membunuh bayi-bayi cowok. Ini bayangin ya, ini menurutku adalah sebuah momok bagi semua pasangan yang akan menikah, baru menikah, dan yang sudah menikah. Bayangin yang baru menikah, mereka kan berpikir, kira-kira nanti kalau udah nikah punya anak apa enggak ya? Terus kalau punya anak, cowok apa cewek ya? Atau yang baru menikah, mereka pun juga ragu-ragu. Kira-kira apa kita harus tunda dulu ya anaknya ya? Dan yang sudah menikah pun sama, mereka kan kebingungan. Aduh, aku kok takut ya kalau misal punya anak. Karena apa? Karena momok besar di peristiwa zaman itu. Dan tentunya bangsa Israel pada saat itu diperhadapkan dengan teror yang sangat luar biasa dan menakutkan. Nah, aku akan bagikan 3 poin dari sermonku hari ini. Yang pertama adalah work in process, kedua adalah work in progress, dan yang ketiga adalah work in silence. Kita masuk yang pertama, work in process. Kita sama-sama lihat di Keluaran 2 ayat 1 sampai yang keempat. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya peti pandan, dipakalnya dan gala-gala danter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Oke, di sini kita lihat ini scene-nya berubah gitu ya. Habis teror ya kan. Kalau misal di sebuah film, tengah-tengah teror yang mencekam, pasti akan ada scene romantis. Wah. Apalagi ini kita masuk di bulan-bulan cinta ya. Bulan-bulan Februari. Ya kan? Jangan lupa ibadah bucin. Maaf, salah server. Ya, oke. Ibadah bucin 18 Februari, judulnya Sex Education. Wah. Ya, jadi buat bro dan sis. Nah, kalau royal mungkin bapak dan ibu ya. Kalau di sini bro dan sis, waduh, jadi ingat sesuatu. Kalau di sini jangan lupa untuk ikut ibadah Sex Education. Bucin, bulan cinta. Oke, kita balik lagi. Nah, ada scene romantis di mana ada seorang Lewi dan seorang perempuan Lewi itu menikah. Sebenarnya di sini mereka menikahnya udah lama gitu ya. Nah, terus setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak cowok. Yang cowok Lewi ini namanya itu Amran. Yang cewek namanya Yokebed. Ya itulah. Yokebed. Nah, otakku typo guys. Oke, Amran dan Yokebed ini sama-sama orang Lewi. Dia punya anak laki-laki, cowok. Dan pada saat itu, anak-anak cowoknya dibunuhin semua. Nah, for information, pada zaman itu, anak cowok adalah anak yang sangat amat berharga. Kenapa? Karena anak cowok yang bisa meneruskan dalam tanda kutip kepemimpinan, kebijaksanaan. Yang paling penting, anak cowok itu meneruskan marga keluarga. Anak cowok ini meneruskan keturunan. Contoh misalnya ya, ini juga sama dipakai di budaya Tionghoa gitu ya. Anak cowok itu meneruskan marga Kejisians. Nah, pun sama halnya dengan di Yahudi. Di Yahudi, anak cowok ini meneruskan marga orang tuanya, keturunan orang tuanya.
cowok adalah kebanggaan bagi seorang orang tua. That's why di ayat ini dibilang apa? Bayinya cantik. Cantik itu maksudnya bukan cantik rupanya saja. It means a good baby. Bukan boss baby ya, good baby. Cantik di sini itu semuanya. Mulai dari fisiknya, mulai dari badannya. Bahkan karena dia adalah seorang anak cowok. Saking dia bagusnya ya, saking ya bersyukur gitu ya, anak cowok, wah ini adalah anak yang kita gadang-gadang sebagai penerus keluarga kita. Disembunyikan selama 3 bulan. Dan setelah disembunyikan selama 3 bulan, mereka udah gak bisa menyembunyikan lebih lama lagi. Mereka nggak bisa menyembunyikan lebih lama lagi. Kenapa kok anak ini disembunyikan? Anyway, nama anak ini Musa pada akhirnya ya. Jadi tak kasih tahu dulu supaya nanti nggak ada yang bingung. Sopo anaknya sopoku gitu ya. Nah, Musa ini sembunyikan selama 3 bulan. Kenapa disembunyikan? Karena Musa berharga. Karena Musa berharga. Sampai-sampai ketika sudah nggak bisa disembunyikan lagi, dimasukin ke dalam sebuah keranjang yang dipandan gala-gala dan ter. Keranjangnya waterproof ya. Dan diarungkan, di bahasa perannya itu dikentirno gitu ya. Dikentirno, dihanyutkan di Sungai Nil. Ada yang tahu Sungai Nil? Sungai Nil bukan sungai yang berasal dari kata Danil, bukan ya. Jadi Sungai Nil adalah sungai salah satu, nomor 2 sih sebenarnya, sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil punya panjang 6.853 km. Sebagai perbandingan sungai Amazon itu yang paling panjang, itu yang sedikit saja, panjangnya sedikit saja. Nanti bisa browsing di internet ya kan, ini bukan pelajaran sejarah gitu kan. Nah, bayangin, Sungai Nil dengan Sungai Amazon ini perpanjangnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, iklim. Bisa dibilang iklim itu kondisi sungai itu. Bukan kayak sungai di Hotel JW Marriott itu ya. Terus sungainya ada air mancur di kapalnya. Bukan. Sungainya ini bermuara ke laut Mediterania. Kalau sungai bermuaranya ke laut, arusnya pasti deras. Di Surabaya ada. Namanya Bengawan Solo. Tahu Bengawan Solo? Gak tahu? Di sini Wiyong ada Kali Brantas. Nah itu Kali Brantas berhubungnya ke Bengawan Solo berhubungnya ke laut langsung. Arusnya deras banget. Saking desperate-nya Amran sama Yokebed ini, dihanyutkan di sana. Kenapa? Karena Amran dan Yokebed merasa bahwa Musa ini adalah anak yang begitu berharga. Jadi jangan sampai Musa ini dibunuh. Jangan sampai Musa ini dibunuh. Dan gak hanya itu, di Sungai Nil pun sama halnya. Banyak sekali binatang buas. Di Sungai Nil ada buaya. Ada kuda Nil juga sebenarnya ya. Terus ada ular. Bayangin, 3, gak usah 3 lah, kuda Nil aja. Itu udah mengerikan guys. Apalagi ada yang lain. Ini anak 3 bulan sebagai gambaran. Mungkin itu tali pusar baru lepas. Ya, dulu Kayla 3 bulan, nah istilah, gitu. Kayla itu anakku. Nah, kira-kira kalau aku coba tanya ke Kejisen semua, berapa probabilitas, berapa besar kemungkinan secara statistik Musa ini selamat? Menurutku cuma 0,1%. Can you see it? Betapa desperate-nya Amran sama Yokebed sampai dia tetap memakai presentase terkecil itu untuk mengambil resiko agar Musa bisa disembunyikan. Kasarannya ya, maaf kata ya. Kalau misal Musa nggak berharga, nggak mungkin dia akan mengambil keputusan itu. Karena apa? Karena sekali lagi bayi laki-laki sangat berharga.
Mereka mengambil keputusan itu walaupun mereka sadar terhadap resiko yang sangat tinggi. Pun sebenarnya ini tuh sama dengan kehidupan kita. Kita ini pasti punya sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Ketika kita anggap hal tersebut berharga, kita akan mengusahakan sedemikian rupa untuk memperjuangkan hal tersebut. Padahal di dalam kita memperjuangkan itu akan terdapat resiko-resiko. Aku kasih satu contoh. Beberapa bulan lalu aku diajak temanku, salah satu sahabat baikku namanya Henok, naik motor cross. Aku gak pernah naik motor cross. Aku gak pernah. Si Henok bilang, Henok manggil aku Dut. Dut, seumur hidupmu minimal kamu pernah harus coba satu kali hal-hal tentang alam. Aku berpikir, iya ya. Penting juga pengalaman itu. Tak iyain lah Henok. Padahal pada saat itu aku sadar. Badanku gede, gak pernah naik cross, itu susahnya setengah mati teman-teman. Kenapa kok susahnya setengah mati? Lah bayangin, aku lewat di jalur treknya cross itu aku browsing langsung kan. Wah penasaran, excited gitu kan. Tak browsing, ternyata jalan cross itu sempit. Dan yang paling penting, aku ini fobia ketinggian. Aku ini punya fobia yaitu ketinggian. Jadi aku gak bisa melihat sesuatu yang tinggi. Nah, pada saat aku browsing, gak ada yang bilang kalau jalur trek cross itu tinggi. Gak ada yang bilang. Henok gak bilang. Karena Henok lupa. Tapi intinya adalah, aku menutup mataku, aku ambil resiko itu, supaya aku tetap ikut. Karena apa? Rasa pengen tahuku buat cobain olahraga cross ini sangat besar. Aku memandang rasa ingin tahuku sebagai hal yang begitu berharga. Sometimes hal-hal yang berharga ini adalah sesuatu yang mungkin kita salah pilih. Terkadang kita malah justru menganggap hal-hal yang gak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Sampai-sampai kita memperjuangkan sesuatu yang salah ini dengan mengambil resiko yang membahayakan kita. Seperti cerita aku nge-cross tadi, singkat cerita aku tetap berangkat, aku cabut tuh ke Malang, aku masuk ke garasi motor crossnya, aku ambil motornya, masih seru kan, apalagi hujan, aku gak pernah hujan-hujan naik motor kebut-kebutan, gak pernah. Aku ini benar-benar sangat amat pelan kalau ngendarai motor. Kayak orang, ganteng-ganteng serigala, gitu. Kebut-kebutan. Masih di jalan masih asik. Begitu masuk trek, aku gak tahu juga. Dan gak ada yang bilang juga. Tanah itu bisa jadi genjur. Tahu genjur? Lumpur, jadi lumpur. Yang dimana itu meningkatkan possibility selip. Baru masuk surat, baru res gitu ya. Sampai di satu momen, itu di atas sebuah gunung. Sebelah kiriku jurang, sebelah kananku tebing. Itu cuman cukup satu motor guys. Dan motorku selip. Selip ke kiri. Otomatis, karena aku takut kan. Aku buanglah badanku ke kanan. Dan aku punya satu skar yang gak akan lupa. Di Instagramku ada Andri Setiawan __. Bisa dilihat. Gak masa tak tekuk gini kan. Enggak. Skar, aku masih punya skar satu di sini. Gara-gara aku main cross. Dan ini sebagai suatu pertanda. Aku pernah menukarkan dalam tanda kutip nyawaku. Demi rasa ingin tahu. Kasarannya, aku memberikan sesuatu yang berharga itu. Untuk menjadi gak berharga. Dan aku mengambil sesuatu yang gak berharga itu. Menjadi sesuatu yang berharga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kalau hal yang kita sukai dan belani suatu saat ini juga akan hilang? Atau menjadi sesuatu hal yang jadi gak penting lagi. Karena apa? Di atas bumi gak ada yang kekal. Di atas bumi ini gak ada yang tetap. Namun cuma ada satu hal yang kekal. Dan tak akan lekang oleh apapun.
yang bisa mengubah paradigma kita, yaitu Kristus dan Injilnya. Bayangkan, akan jadi dahsyat luar biasa kehidupan kita kalau kita hidup di dalam ini. Kita menganggap Kristus dan Injilnya inilah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Inilah yang dianugerahkan Allah buat kita semua. Ini yang Tuhan anugerahkan. Kita harusnya menganggap Kristus dan Injilnya menjadi sesuatu hal yang paling penting. Konteks dahsyat dan luar biasa ini bukan berarti cita-cita kita semua tercapai. Ya. Apa yang kita inginkan akan terpenuhi. Konteksnya bukan di sana. Dan juga aku gak akan bilang ketika kita memprioritaskan Kristus dan Injilnya, masalah gak akan datang. Tetapi mohon maaf, kebenarannya adalah masalah dan tantangan itu tetap timbul. Masalah dan tantangan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ketika kita mengutamakan Kristus dan Injilnya, kita menganggap Kristus dan Injilnya ini sebagai sesuatu hal yang berharga. Ketika masalah itu datang, kita tahu kita bersama dengan siapa. Enggak hanya itu juga. Bahkan mungkin sesuatu yang kita sangat bangga-banggakan. Ya. Sesuatu yang kita benar-benar banggakan. Kalau itu adalah Kristus dan Injilnya. Mohon maaf. Apa yang kita alami selama hidup ini, itu hanya sebagian kecil dari janji Kristus. Balik lagi ke peristiwa Keluaran ini. Pada saat peristiwa ini, bangsa Israel ini sebenarnya berada di fase yang terguncang sekali. Dan bahkan mereka memiliki kebingungan yang besar antara Allah Yahweh ya, dengan para dewa-dewa di Mesir. Bangsa Israel pada zaman itu mulai meninggalkan Allah dan beralih kepada dewa-dewa di Mesir. Di tengah keterpurukan iman maupun kondisi bangsa Israel, Allah tetap bekerja. Dan masuk poin kedua, He works in progress. Di Keluaran 2 ayat 5-6, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Stop sampai sini dulu. Jujur setelah aku baca lebih dalam, aku renungkan, kalau hal ini bukan rencana Tuhan, ini udah gak mungkin terjadi. Memang gak ditulis secara tersurat, dan Tuhan ya membelokkan keranjang bayi itu menuju putri Firaun. Gak dituliskan secara exactly seperti itu. Cuman kalau kita lihat, this is the miracle of God. Bayangin ya, sungai Nil ini adalah tempat di mana seluruh hajat hidup manusia Mesir pada saat itu bersandar. Orang mau, boker, cuci baju, ambil air, itu di sungai Nil semua. Mandi, minum, makan, mau masak Indomie gitu, ngambil airnya di sungai Nil. Mau masak buat minum, di sungai Nil juga. Nah, bayangin, kok bisa keranjang bayi ini itu genternya itu ke putri Firaun? Kok bukan, sekali lagi, orang yang lagi mandi mungkin. Loh, anak bayi rek, kenapa kok sama putri Firaun? Bukankah kalau kita ngomong tentang seluruh hajat hidup, ya aku bayangin pinggiran sungai Nil ini berjejer-jejer, ada orang mungkin lagi mandi, lagi ya semua melakukan segala hal kebutuhan manusia itu. Nah, ditambah lagi, kita lihat di ayat 5 ya, kok tiba-tiba ada yang ini jalan, terus menemukan bayi itu di tengah teberau. Perhatikan kata ini, tengah-tengah. Jadi pertanyaannya, ini tuh bukan di pinggir. Ini keranjang bayi ini bukan di pinggir, di tengah. Jadi perlu kecek sih untuk ngambil keranjang bayi itu.
Dan tiba-tiba, you know what? Setelah dibuka itu isinya bayi. Kenapa kok nggak ya dimakan, dicaplok ambil buaya, anggapannya gitu. Dipatil. Lele. Kenapa nggak gitu? Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan. Sorry. Nggak bisa. Dan begitu dibuka, surprise. Dia menyadari bahwa itu bayi orang Ibrani. Jadi itu kasarannya ya, dari kesesakan menuju kesesakan, menuju kesesakan sebenarnya. Banyak sekali possibility Musa mati. Tapi begitu dibuka sama putri Firaun, dia bisa aja bilang, ini bayi Ibrani, jadinya besok ya dipateni aja, dibuang aja ke sungai Nil. Tapi lihat sekali lagi. Belas kasihanlah ini, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi Ibrani. Wow. Siapa yang kira-kira di sini punya musuh? Ada? Ada yang punya musuh? Gak apa-apa, gak usah angkat tangan, dalam hati aja. Ya. Nanti kalau pas angkat tangan, kena kamera gitu kan, wah sawangane kan. Atau kalau enggak orang-orang yang benar-benar kita benci, ya. Kira-kira suatu saat ketika kamu dan musuhmu tumbuh dewasa, sama-sama kalian punya anak, ya. Kira-kira kalian tetap akan membenci anak musuh kalian apa enggak? Harusnya kalau secara daging, membenci. Tapi aku percaya KJC ini hidup dalam roh. Ya. Gak ada musuh, itu gak ada. Musuh kita cuma satu, iblis. Ya, nah bayangin nih, putri Firaun tahu itu anak dalam tanda kutip musuh bapaknya. Tapi apa? Once again, belas kasihanlah yang keluar. Ini nggak akan mungkin terjadi kalau Tuhan tidak bekerja. Musa selamat dan memperoleh sebuah hal yang hampir dibilang mustahil. Disinilah Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Mungkin beberapa dari kita hari-hari ini merasa, Tuhan, jari mboten sari. Mek kok ketok koyo sari yo. Sari itu ketiduran, teman-teman. Tidur. Atau mungkin teman-teman lagi berada di masa-masa yang sulit. Kok rasanya Tuhan gak bantu ya? Kok rasanya nilai kuliahku ini stuck. Hubunganku sama pacarku ini stuck. Aku kok masih gak direstui sama papa mamanya pacarku. Tapi kok Tuhan kok rasa tetap gini-gini aja. Atau mungkin buat yang sudah sambil nyambi bekerja. Klienku kok gak nambah-nambah ya Tuhan ya. Katanya Tuhan, mulai klaim janji-janji Tuhan. Katanya Tuhan akan menghilangkan belalang-belalang pelahap kalau aku ngasih perpuluhan. Sudah kemarin Tuhan. Di tengah kesusahanku, kok rasanya Tuhan gak bantu. Tapi bayangin, kita lihat Musa. Buat Musa, itu kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Tapi ternyata, untuk Musa, putri Firaun pun dirubah sama Tuhan. Cara Tuhan bekerja ini di dalam sebuah progres. Di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita diperbarui ini bukan tentang bagaimana apa yang baik untuk kita, tapi kita diperbarui progresnya apa? Dengan dasar gambar kaliknya. Apa yang menurut kita mungkin ini baik, ini benar, ini betul, ya, belum tentu benar di mata Tuhan. Belum tentu benar di mata Tuhan. Kalau kita melihat bahwa misalnya ada orang A cerita sama orang B, si A ini bocor. Belum tentu itu dia bocor. Bisa jadi apa? Karena dia care.
Dan belum tentu, sekali lagi, kebenaran yang dipikirkan oleh kita, itu kebenaran dari Tuhan. Akan tetapi, ketika kita lihat, kita telisik lebih jauh lagi di ayat ini, yang dirubah Tuhan ini apa sih? Yang dirubah Tuhan adalah hati kita, bukan keadaannya. Keadaan kita akan tetap sama. Nilai sekolah kita nggak akan berubah. Ya kalau kita nggak belajar. Tuhan yang rubah itu apa? Hati kita. Egyptian. Tuhan nggak akan mungkin merubah pacarmu kalau pacarmu posesif sama kamu. No. Tapi Tuhan akan rubah hatimu. Tuhan itu berprosesnya itu personal ke kamu, bukan ke pacarmu. Nanti sama pacarmu prosesnya beda lagi. Tapi sama kamu, dia lebih peduli. Nanti Tuhan pun sama. Kalau keadaanmu, bisnismu lagi sepi, keuanganmu lagi susah, it's okay. Tuhan akan berproses dalam hatimu. Tuhan akan berproses dalam hatimu. Tuhan rubah respon hatimu sesuai dengan apa hatinya Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan merubah hidupmu sesuai dengan gambarnya Tuhan. Melalui setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan bekerja dalam sebuah progres untuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Jadi janganlah kita mudah menyerah dengan keadaan kita. Janganlah kita menjadi seperti kerupuk, digencet sedikit, remuk. Percayalah, di dalam kecarut-marutan kehidupan kita. Termasuk poin yang ketiga, He still works in silence. He still works in silence. Kita baca ayat 7-10. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi tuan putri. Bayi itu bagi tuan putri. Saat putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu. Hilang guys. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dan maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah padamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi dan menyusuinya ketika anak itu telah besar. Dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamanya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Masih ingat poin sebelumnya? Ada satu orang lagi di sana yang mungkin kita nggak notice dia ada. Ada siapa? Siapa? Kakaknya. Ada Miriam yang memperhatikan apa yang terjadi pada Musa. Nih, by the way ya, Miriam ini nggak disuruh, nduk, tolong tonton adikmu ya apa itu. Enggak. Miriam nggak disuruh sama orang tuanya buat perhatikan Musa. Kok bisa aku berpikir seperti itu? Kita lihat di ayat 7. Miriam berinisiatif memajukan dirinya untuk menawarkan putri Firaun memanggil perempuan Ibrani. Notabene mamanya. Untuk menjadi apa? Inang penyusu. Kalau dia cuma disuruh, kecil kemungkinan, malah justru hampir tidak ada mungkin inisiatif yang timbul. Pernah nggak? Kalau kita disuruh orang tua kita, Kak, tolong beliin gula Kak di warung Bu Siti. Terus tiba-tiba pas di warung kalian berinisiatif, tak beli terasi juga lah. Ketok terasi nentek. Pernah nggak? Tebakanku sih nggak pernah ya, aku nggak pernah, jujur. Tapi coba kalau kita seandainya pengen bikin resep di akun Instagramnya Chef Arnold. Ya. Terus gulanya habis. Kita mau beli ke warung. Pasti apa? Kita lihat kondisi dapur kita. Kita cari sekalian hal-hal yang perlu dibeli. Oh apa Chef Arnold? Oh chicken nugget extra meaty misalnya gitu. Atau apa. Supaya apa? Supaya kita nggak bolak-balik pergi ke warung. Nah itu inisiatif. Inisiatif jarang atau bahkan hampir tidak pernah muncul ketika orang disuruh. Kalau aku boleh berasumsi, Miriam tidak disuruh oleh orang tuanya. Akan tetapi apa? Miriam mengambil peran itu secara sadar. Karena apa? Karena rasa cinta Miriam terhadap Musa. Nonsens lah kakak beradik itu gak saling sayang. Aku punya adik 2, namanya Velia sama Feni di sini.
Ya, aku ada juga di sini 2 adik sepupu, ada Vena sama Fani. Ya, sebenarnya ini bukti Setiawan menginvasi KGC. Oke, kami berlima ini bisa dibilang sepupu paling dekat. Kenapa? Karena kami sering sekali bersama di saat kami kecil. Biasa sepulang dari gereja, kami berlima itu lontang-lantung di rumahnya Fani. Terus biasanya mamanya Fani itu beliin bakso kita Pak Min namanya. Ya. Biasa, sogokan buat ke gereja. Kalau nggak kita nggak mau. Dan puji Tuhan hari ini, aku bagian Injil. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kamu nggak mau ke gereja dulu? Pak Min. Sebenarnya ini gara-gara Pak Min. Enggak dong. Tuhan tolong. Baru pertama masa udah nggak anu. Oke. Mungkin secara eksplisit kami nggak pernah bilang bahwa kami saling mencintai. Kami nggak pernah bilang, I love you. No. Tapi secara implisit kami tahu kami saling mencintai. Cinta itu nggak perlu janji. Tapi perlu bukti. Cinta itu nggak perlu reaksi, tapi butuh aksi. Percuma bilang sayang, tapi pada akhirnya dibuang. Waduh, di ghosting. Enggak, oke. Nah itu karena ini sedang bucin ya, bulan cinta. Jadi ya kalau ada yang bilang sayang terus dibuang ya bisa dipikir dulu ya. Gak kayak Kristus sayang. Oke, setelah kisah ini berlalu di pasal 10, bahkan di akhir cerita ini, kita tahu bahwa apa? Musa akhirnya dikembalikan ke putri Firaun dan tinggal di istana Mesir. Bayangin ini ironis banget. Orang yang akan menghancurkan Mesir tinggal dan tumbuh di istana Mesir. Satu pastoral message buat kalian. Aku pengen kasih tahu. Apapun keadaan, seburuk apapun jalan hidupmu, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Aku ulangi ya. Apapun keadaanmu, seburuk apapun jalan hidupmu, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Ini adalah bukti di mana Allah kita ini gak pernah tidur. Dia gak akan pernah ke-distract oleh apa? Pilihan-pilihan kita. Dan Allah kita gak pernah meninggalkan kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lebih keras lagi boleh? He works in silence. Oke kita balik, kita baca lagi 1 Korintus 27 ayat 28. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Balik lagi, Miriam. Kakak Musa ini bukan siapa-siapa. Udah bukan siapa-siapa, Miriam ini siapa? Perempuan. Kamu tahu perempuan? Kalian tahu perempuan ya? Saya bukan mau menginjak-injak derajat perempuan, no. But the truth is, pada zaman itu, perempuan itu second class. Second class di Israel, di Mesir. Perempuan itu dianggap tugas perempuan itu cuma 3, sorry. Tugas perempuan itu cuma 3. Kalau enggak maca, masak, mana. Ada yang enggak ngerti? Maca itu berdandan. Masak, ya masak. Mana hamil, mengeluarkan anak. Itu tugas wanita. Cuman itu. Akan tetapi apa? Tuhan selalu menggunakan orang-orang yang tidak dalam tanda kutip berguna. Orang yang lemah, orang yang tertindas. Untuk menunggangbalikan sesuatu yang megah. Mesir, megah bos. Megah pada zaman itu. Firaun adalah one of the most powerful person at the time. Dibalikkannya sama apa? Miriam. Kita lihat lagi, ada siapa lagi? Putri Firaun. Loh, apa hubungannya kok? Putri Firaun kan powerful. Putri Firaun kan kuat juga kok. Putri Firaun itu juga merupakan sebuah kebanggaannya Firaun. Pun sama. Kenapa kok
latarnya itu di Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang keramat bagi orang Mesir. Tapi apa? Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau pakai itu. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan pun bisa berproses melalui apa yang dibangga-banggakan sama orang musuhnya ini. Tuhan pun juga bisa berproses seperti itu. Putri Firaun menunggang balikkan. Ironi gak sih? Ditolong ya sama Putri Firaun. Yang ditolong ini siapa? Yang mau menggulingkan Firaun. Sorry, itu waktuku habis. Tenang Jok, tak timer kok. Oke, aku udah mau selesai kok. 3 menit lagi boleh ya? Boleh ya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Dari Miriam, dari Putri Firaun, Allah menunggang balikan sesuatu yang megah dari orang yang hina. Bahkan Allah memberikan seseorang atau seorang penebus melalui jalan yang tak mulus. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa adalah tipologi atau kejadian yang mirip dengan apa yang terjadi dengan Yesus. Kita ulas dari awal. Musa lahir di Mesir dengan sebuah teror bayi laki-laki Ibrani akan dibunuh. Pun sama Yesus ketika lahir, Raja Herodes sedang melakukan apa? Teror yang sama dengan Firaun. Karena orang Majus bilang akan telah lahir raja. Raja. Herodes insecure. Dibunuhin semua itu bayi laki-laki. Dibunuhin semua. Tapi gak hanya itu. Apa tadi arti Musa? Ada yang ingat arti Musa? Keluar dari air. Diangkat dari air. Ya. Telah menariknya dari air. Musa mendapatkan pengakuan dan perkenanan Putri Firaun. Status Musa diangkat sebagai anak. Ingat Yesus? Kapan momen Yesus diangkat dari air? Baptis, betul? Apa yang terjadi? Mari kita lihat Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus pun juga mendapatkan pengakuan dan perkenanan Allah, Bapa. Setelah itu baik Musa maupun Yesus mulailah mereka melakukan sebuah hal yang sama, yaitu apa? Penebusan. Kita lihat di sini melalui 2 kisah ini saja, ini membuktikan bahwa penebusan bahwa penebusan adalah pure inisiatif dari Allah. Terlebih itu Allah menuntaskan janjinya kepada Abraham, yaitu apa? Merancangkan sebuah bangsa pilihan yang besar dan akan membebaskan Israel dari perbudakan. Allah tahu baik bagi bangsa Israel maupun kita manusia, kita tidak bisa melakukan pembebasan diri kita sendiri. Sadar nggak sadar, Israel ini adalah gambaran dari manusia yang tidak berdaya. Israel tidak berdaya dan tidak mampu untuk lepas dari perbudakan Mesir. Israel nggak mampu. Kedikdayaan Mesir ini adalah simbol dari apa? Belenggu dosa. Dikatakan bahwa kita ini adalah pendosa karena ada sifat atau natur dosa dalam hati kita. But the good news is, Allah dengan inisiatifnya, dengan kasihnya, dengan keadilannya, memberikan anaknya yang tunggal untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Musa mendapatkan status pangeran Mesir agar dapat membebaskan bangsa Israel. Tapi dengar baik, Kristus melepaskan status pangeran surga agar status tersebut dapat disematkan bagi kita. So, aku tutup dengan ini. Tuhan itu gak pernah berjanji untuk memberikan kita kehidupan yang nyaman. Tetapi Tuhan telah mengenapi janjinya untuk kehidupan kita yang aman di dalam Kristus.
Karya penebusannya membuat kita aman walaupun kita berada dalam lembah yang kelam. Sudah melihat hal ini semua. Bahkan sudah kita merasakan kasih dan kesetiaan Allah pada kehidupan kita. Apakah kita masih tidak mau untuk dikalibrasi dan bergantung penuh kepada Allah? Perlu kita sadari, kita tidak pernah membangun hidup kita dari nol. Karena ground one berbicara tentang bagaimana kita membangun hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan setelah tahu semuanya ini, akankah kita berdiam diri dan gak akan menyebarkan kabar baik ini? Kita bisa punya rasa untuk kita mau menyebarkan kalau kita tahu ini adalah kabar baik. Aku buka pertama kali eksklusif di KJC Surabaya. Ada sebuah kabar baik bagi keluargaku dan Vivi. Vivi sekarang lagi mengandung anak saya yang kedua. Tidak saya post dulu supaya apa? Orang-orang di rumahku, saudara-saudaraku yang pertama kali tahu. Aku gak post di IG, tapi ya BTW orang tuaku kuis tahu juga sih. BTW udah tahu gitu ya. Tapi maksudku gini, ini merupakan sebuah joy. Kebahagiaan dari seorang bapak itu tahu kalau dia mau punya anak lagi. Ya. Dan ketika aku tahu pertama kali tahu Vivi hamil lagi, aku happy banget. Aku tuh kepingin ngasih tahu semua orang guys. Kenapa? Karena itu adalah kabar baik. Dan yang paling penting apa? Itu adalah kabar baik buat aku. Pertanyaannya, apakah Injil sudah menjadi kabar terbaik dalam hidupmu? Kalau kalian gak pernah mau menyebarkan kabar Injil, mohon maaf, mungkin kabar Injil bukan kabar terbaik buat dirimu. Menginjili itu gampang. Tinggal apa sih? Share aja. Kayak kemana apa yang Ko Hizkia bilang, Pastor Hizkia bilang. Share aja. Materi khotbah, bahan-bahan khotbah, minggu-minggu, potongan reels. Kalian sudah menginjili. Gak hanya itu. Ajak satu teman terbaik kalian. Ayo. Yang tentunya yang ini ya, yang belum menerima kabar Injil ya. Ini Tuhan. Tuhan itu buat kita, buat Anda, buat semua orang. Kristus untuk semua orang. Nah, aku encourage, mari kita pastikan dalam diri kita bahwa karya pengorbanan Kristus adalah kabar terbaik bagi kita. Dan barulah dari sana kita dapat menyebarkan kabar baik ini ke seluruh orang yang kita tahu. God bless you, warga kerajaan. Happy Sunday. Haleluya. Thank you Ko Andre Setiawan.